Pengertian sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang paling luas. Sistem ini terdiri atas kulit dan aksesorisnya, termasuk kuku, rambut, kelenjar atau keringat dan sebaseus, dan reseptor saraf khusus atau untuk stimuli perubahan internal atau lingkungan eksternal. Sesuai dengan fungsinya, organ-organ pada sistem integumen berfungsi menutup organ atau jaringan dalam manusia dari kontak luar. Sistem integumen pada manusia, yaitu kulit, kuku, rambut. Sistem integumen mampu memperbaiki sendiri atau self-repairing, dan mekanisme pertahanan tubuh pertama, pembatas antara lingkungan luar tubuh dan dalam tubuh. Kulit. Kulit merupakan organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya dari lingkungan hidup manusia. Epidermis, dermis, subkutan atau hipodermis. Epidermis. Epidermis berasal dari endorem, terdiri dari beberapa lapis multilayer. Epidermis sering kita sebut sebagai kulit luar. Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki tebal yang berbeda-beda, 400–600 mm untuk kulit tebal atau kulit pada telapak tangan dan kaki, dan 75–150 mm untuk kulit tipis atau kulit selain telapak tangan dan kaki memiliki rambut. Selain sel-sel epitel, epidermis juga tersusun atas lapisan. Yang pertama yaitu melanosit, 2 sel Langerhans, sel Merkel, keratinosit. Struktur kulit yaitu epidermis. 1. Lapisan epidermis atau kutikel. A. Stratum cornuae atau lap tanduk, lapisan kulit yang paling luar, terdiri atas beberapa lapis sel-sel gepeng yang mati, tidak berinti. B. Stratum lucidum, terdapat langsung di bawah lapisan corneum, lapisan sel terang, lapisan sel gepeng tanpa inti, hanya ada pada kulit yang tebal, tampak lebih jelas di telapak tangan dan kaki. C. Stratum granulosum atau lapisan keratohyalin, terdiri dari 2–3 lapisan sel gepeng. Graini atau lapisan bulir padi, terdapat inti diantaranya, tampak jelas di telapak tangan dan kaki. D. Stratum spinosum atau stratum malpighi atau pickle layer. Keratin merupakan protein yang tidak larut air, menjaga kelembaban kulit. E. Stratum basale, lapisan epidermis yang paling dalam berkontrak dengan dermis, terdiri atas sel-sel berbentuk kubus, terdiri dari sel pembuluh melanin yang mengandung pigmen. Dermis berisi 3 jenis jaringan kolagen dan saraf elastis, otak, saraf, mendapat suplai darah dan saraf, sensori, sentuhan, tekanan, temperatur, nyeri. Dermis terdiri atas 2 lapisan dengan batas yang tidak nyata, yaitu stratum papillare, bagian yang menonjol ke epidermis, berisi ujung serabut saraf dan pembentukan darah. Stratum retikular, banyak mengandung jaringan ikat, folikel rambut, pembentukan darah, saraf, kolagen. Dermis terbagi menjadi 2, yaitu lapisan papilari dan lapisan retikular. Subkutan atau hipodermis. Pada bagian subdermis ini terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Lapisan sel-sel lemak disebut paniculus adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Dalam lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah dan gela benih. Lapisan ini terutama mengandung jaringan lemak, pembuluh darah dan limfe, saraf-saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit, cabang-cabang dari pembuluh-pembuluh dan saraf-saraf menuju lapisan kulit jangat. Jaringan ikat bawah kulit berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan bagi organ-organ tubuh bagian dalam, membentuk kontur tubuh dan sebagai cadangan makanan. Jaringan kutaneus atau hipodermis. Yang pertama yaitu folikel lembut, 2 jaringan lemak, 3 kelenjar keringat, 4 jaringan penghubung. Struktur aksesoris kulit terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar sebaceus atau kelenjar minyak. Kelenjar keringat terbagi atas 1 kelenjar ekrin,
Kelenjar kecil-kecil letaknya dangkal di lapisan dermis, bermuara di permukaan kulit. Sekresi kelenjar ekrin dipengaruhi oleh stres, emosional, faktor panas, dan saraf simpatis. Fungsinya untuk pengeluaran keringat, pengaturan suhu tubuh. 2. Kelenjar apokrin terletak lebih dalam, sekresi lebih dikental. Banyak terdapat pada aksila, areola mamae, dan saluran telinga luar. Kelenjar sabasea atau kelenjar minyak terdapat di seluruh permukaan kulit kecuali di telapak tangan dan kaki. Terletak di samping akar rambut, bermuara pada folikel rambut. Fungsi: memberi lapisan lemak, bakteriostatik, menahan evaporasi. Masa remaja kelenjar sebasea lebih produktif. Kuku. Bagian kuku terdiri dari matriks kuku merupakan pembentuk jaringan kuku yang baru. Dinding kuku atau nail wall merupakan lipatan-lipatan kuku yang menutupi bagian pinggir dan atas. Dasar kuku atau nail bed merupakan bagian kulit yang ditutupi kuku. Alur kuku atau nail groove merupakan celah antar dinding dan dasar kuku. Akar kuku atau nail rod merupakan bagian proksimal kuku. Lempeng kuku atau nail plate merupakan bagian tengah kuku yang dikelilingi dinding kuku. Lunula merupakan bagian lempeng kuku yang berwarna putih di dekat akar kuku berbentuk bulan sabit, sering tertutup oleh kulit. Eponychium atau kulikula merupakan dinding kuku bagian proksima kulit, artinya menutupi bagian permukaan lempeng kuku. Hyponychium merupakan dasar kuku, kulit ari di bawah kuku yang bebas atau free edge atau menebal. Fungsi utama kuku adalah melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf, serta mempertinggi daya sentuh. Rambut. Rambut adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit, terutama rambut muncul dari epidermis atau kulit luar. Walaupun berasal dari folikel rambut yang berada jauh di bawah dermis. Struktur rambut. Keratin lunak terdapat pada seluruh permukaan kulit, terutama kulit tebal, yaitu pada bagian medula rambut. Keratin keras terdapat pada kuku, kutikula, dan korteks rambut. Fungsi rambut: melindungi kulit dari pengaruh buruk, alias mata melindungi mata dari keringat agar tidak mengalir ke mata, bulu hidung, atau fibrissae. Menyaring udara pada hidung, serta berfungsi sebagai pengatur suhu, pendorong penguapan keringat, indera peraba yang sensitif.